Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk hari ini? Mas siapa? Mas Abdul Faiz. Karena apa? Oh, sakit. Baik. Alangkah baiknya Bapak mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak. Budi Andarso, Mutmainah Nurdisanda, Tutut Istiana, Hikmah Lailatul Kamalia, alhamdulillah sudah pada hadir semua ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Semoga di pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dibuka ya anak-anak bukunya halaman 9. Dibuka. Mas Khairul dibuka ya bukunya halaman 9. Materinya tentang sikap kepahlawanan dan patriotisme. Sebelum Bapak mengajak ke pengertian, Bapak tanya terlebih dahulu. Apa sih sikap kepahlawanan itu? Mbak Tutut, apa sih sikap kepahlawanan itu? Berjuang, betul sekali. Terus Mbak Iva, apa sih sikap kepahlawanan itu? Keberanian, betul sekali. Sikap kepahlawanan merupakan sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang tinggi untuk berkorban dalam mencapai suatu hal. Indonesia ini dijajah kurang lebih selama 360 tahun lamanya. Berkat kegigihan dan pengorbanan para pahlawan Indonesia ini, dan pada akhirnya di tanggal 17 Agustus tahun 1945 ini, Indonesia mengalami kemerdekaan. Paham ya anak-anak? Berikutnya menuju ke ciri-ciri sikap kepahlawanan. Yang pertama apa saja yo? Berani. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, berani untuk maju. Yang keempat, ikhlas. Dan yang terakhir, yang kelima, rela berkorban. Dalam aspek kelima ciri-ciri tersebut ya anak-anak, yang terpenting adalah ikhlas. Karena apa? Setiap kita menjalani suatu kehidupan, kalau dengan ikhlas pasti akan berjalan dengan lancar. Paham ya anak-anak? Sikap kepahlawanan ini dapat diwujudkan dalam 3 aspek ranah kehidupan, mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama di lingkungan keluarga, yaitu menaati peraturan yang ada di keluarga. Kita sebagai anak harus menaati peraturan yang ditetapkan oleh ayah dan ibu. Yang kedua, membantu saudara yang sedang kesusahan. Ketika saudara kita sedang sakit ya anak-anak, kita wajib membelikan obat ke apotek atau bisa kita periksakan ke bidan-bidan di sekeliling kita. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghormati orang yang lebih tua. Kita sebagai anak harus menghormati orang yang lebih tua dengan apa? Dengan tutur kata dan sopan santun. Paham ya anak-anak? Berikutnya menuju ke lingkungan sekolah. Yang pertama membantu teman yang sedang kesusahan. Ketika teman kita sedang kesusahan, contohnya pada saat di kelas ia tidak mempunyai ballpoint, kita sebagai teman harus meminjami ballpoint tersebut kepada teman yang tidak mempunyai ballpoint. Berikutnya yang kedua yaitu giat dalam belajar. Sudah kewajibannya kita sebagai para pelajar harus giat dalam belajar. Karena apa? Untuk mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Yang ketiga yaitu memberikan tumpangan kepada teman. Ketika teman kita sedang tidak mempunyai sepeda atau apa berjalan ketika pulang, kita wajib memberi tumpangan terhadap teman tersebut. Paham ya anak-anak? Berikutnya menuju ke lingkungan masyarakat. Yang pertama, aktif dalam organisasi masyarakat. Contohnya,
Ibnu IPPNU, yang kedua Karang Taruna, yang ketiga Ansor. Dalam 3 aspek organisasi tersebut, anak-anak di sini sudah pada ikut Ibnu IPPNU. Mas siapa? Oh, Mas Khairul sudah ikut Ibnu IPPNU. Bagus, Mas. Karena apa? Kita ikut Ibnu IPPNU gunanya untuk menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Berikutnya yaitu membersihkan lingkungan dengan ikhlas. Biasanya kita acara 17 Agustus atau kerja bakti, kita masing-masing membersihkan lingkungan. Dengan ikhlas ya anak-anak, jangan pamrih. Yang ketiga yaitu gotong royong dalam lingkungan masyarakat. Berikutnya yaitu apa sih sikap kepahlawanan itu? Bapak tanya lagi, Mas David, apa sih sikap kepahlawanan itu? Pengorbanan, bisa jadi cinta tanah air ya, Mas. Ya, sikap kepahlawanan merupakan sikap cinta tanah air. Sikap cinta tanah air ini bukan dimiliki oleh para pahlawan saja, akan tetapi dimiliki oleh warga Indonesia. Dapat diwujudkan dalam contoh ranah aspek kehidupan. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Indonesia ini dibangun beberapa produk dalam negeri, khususnya produk garment, produk sepatu, produk skincare, dan lain sebagainya. Kenapa Indonesia ini sangat mencintai produk dalam negeri? Karena apa? Indonesia ini harganya, produknya sangat terjangkau dan barangnya berkualitas. Contohnya produk sepatu Aerostreet yang ada di Solo, Klaten ya. Harganya sangat terjangkau dan barangnya sangat berkualitas. Berikutnya yaitu tidak merusak lingkungan hidup. Lingkungan hidup sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib menjaga dan melestarikan, contohnya seperti kita menanam pohon pepaya, harus kita rawat dan kita sirami. Berikutnya yaitu tidak merusak fasilitas umum. Fasilitas umum ini sudah ditetapkan oleh negara ya anak-anak. Contohnya di jalan raya ada pembatas jalan yang berbentuk kerucut yang warnanya oranye. Harus kita jaga ya anak-anak dan kita rawat. Karena apa? Kalau kita hilangkan akan menyebabkan kecelakaan. Paham ya anak-anak? Berikutnya yaitu Bapak akan menyebutkan 2 orang ya, Mbak Iva dan Mbak Kamelia. Enmutnya dinyalakan, Mbak. Sebutkan negara mana sajakah yang pernah menjajah Indonesia. Yang pertama, Portugis. Betul sekali, Mbak. Terus Mbak Iva, Jepang. Waduh, betul sekali. Ada 5 ya anak-anak. Yang pertama Portugis, terus Inggris, terus apa lagi? Spanyol, Belanda, dan yang terakhir Jepang. Alhamdulillah anak-anak sudah pada paham semua ya. Selanjutnya yaitu Bapak akan bernyanyi ya, judulnya Ibu Kita Kartini. Anak-anak sudah pada hafal semua lagu Ibu Kita Kartini? Sudah ya? Ayo kita bernyanyi bersama-sama. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Satu kali lagi. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia,
Sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Tepuk tangan semuanya. Sudah pada fresh ya anak-anak hari ini? Selanjutnya Bapak mempunyai sebuah kuis. Ya anak-anak, siapa cepat Bapak akan mengasih hadiah. Ya anak-anak, yang pertama, pangeran siapa ini? Julukannya ayam jantan dari timur. Pangeran siapa? Mas Budi, ayo, pangeran siapa? Kuisnya. Hasanuddin. Dari daerah mana? Goa, Sulawesi Selatan. Betul sekali Mas Budi. Yang kedua, bukunya sudah sangat terkenal sekali nih bukunya. Habis gelap, terbitlah terang. Karya siapa? Ibu kita Kartini. Mbak siapa tadi? Mbak Desanda. Asalnya dari mana Mbak ini? Ibu kita Kartini, Rembang. Betul sekali. Tepuk tangan semuanya. Hadiahnya Bapak antar kirim. Kita ulas lagi anak-anak pembelajaran tadi. Ciri-ciri sikap kepahlawanan ada apa saja? Yuk, yang pertama, berani. Yang kedua, tangguh. Yang ketiga, berani untuk maju. Yang keempat, ikhlas. Dan yang kelima, rela berkorban. Anak-anak sudah pada paham semua ya hari ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap kepahlawanan harus kita teladani dan kita hargai jasa-jasa para pahlawan, dan kita doakan para pahlawan kita yang gugur dalam peperangan ketika kita sholat. Cukup sekian pembelajaran dari Bapak. Jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan dengan doa wal asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.